berkah dan bisa kita ingat sampai selamanya. Tolong ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Berdoa. Berdiri sejenak sebelum kita memasuki ke dalam pembelajaran, terlebih dahulu kita melakukan stretching. Nah, jadi sekarang kita stretching dulu supaya semuanya nanti konsentrasi di dalam belajar. Nah, ingat nanti apapun yang ibu sebutkan. Kalau misalkan ibu sebutkan itu sifat yang wajib bagi Rasul, maka disebutkan ini yes. Tapi kalau misalkan ibu bilang sifat yang mustahil bagi Rasul, berarti kayak ini ya no. Ingat? Nah, belajar sekarang berdiri. Dengarkan kata-kata dari ibu. Ini kita tes dulu ya. Kalau misalkan ibu sebutkan sidik, Yes. Nah, kalau misalkan ibu sebutkan balada, No. Oke, sekarang kita mulai. Ibu sebutkan kata Fatana. Yes. Kizir. No. Tiana. No. Amana. Yes. Sudah, sekarang silakan ibu kembali. Semuanya terlihat konsentrasi, kita akan mulai pembelajaran. Jadi, sebelum kita memasuki ke dalam materi hari ini, menghindari berfoya-foya, ya semua takabur dan hasad. Minggu kemarin kita membahas materi apa? Masih ingat? Masih. Kalau masih, minggu kemarin kita membahas materi apa? Ya Bu, Ya, apa inilah? sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Ya, beri tepuk tangan dulu. Ada yang masih ingat apa saja teori yang menyatakan Islam masuk ke Indonesia? Ada. Apa tadi? Teori sejarah. Teori apa lagi? Nah, ingin ingat dengan teori apa tentang membahas Islam masuk ke Indonesia? Ada Bu. Ada. Teori apa? Teori Arab. Teori Arab. Selain itu teori apa lagi? Persia. Persia. Ya, terima kasih. Semuanya masih ingat dengan materi kita yang minggu yang lalu. Sekarang kita akan melanjut dengan pembahasan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sudah pernah nggak didengar materi ini? Nah, kalau pernah siapa tahu yang namanya berfoya-foya? Saya Apa inilah? berfoya adalah membelanjakan harta dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, berikan sekali. Kalau ria, siapa tahu? Ada yang pernah dengar ya apa, Amalia? Ria adalah memperlihatkan atau kepada manusia dengan tujuan ingin mendapat pujian atau sanjungan. Ia memperlihatkan amal ibadah kepada manusia dengan tujuan mendapat sanjungan. Berikan tepuk tangan dulu. Sudah. Jadi pembahasan kita pada hari ini adalah menghindari
sumah, takabur, dan hasad. Terlebih nomor 3. 3. Peserta didik dapat menganalisis cara menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sumah, takabur, dan hasad. Nah, jadi ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi. Sekarang, sebelum kita memasuki ke dalam pembelajaran, Ibu akan buat dulu yang namanya tes diagnostik ataupun pretest. Keluarkan HP-nya biar Ibu bagikan linknya. Silahkan lihat di grup kelas kita, linknya sudah Ibu bagikan dan kerjakan, waktunya hanya 5 menit saja. Sudah siap semua? Kalau sudah, handphonenya disimpan dulu. Kita perhatikan dulu materi kita pada hari ini. Gambar apa ini? Orang yang mengambil. Gambar yang pertama ini menunjukkan kaitkan dengan materi kita. Ini gambar apa? Foya-foya. Kalau gambar yang ini, sop, kalau yang ketiga, iya, memamerkan ibadah. Kalau ini, sum'ah, dia melakukan perbuatan yang baik tetapi dibicarakan kepada orang lain, diperdengarkan kepada orang lain. Yang di bawah, hasad itu kan menganggap orang lain tidak berguna, dialah yang paling segala-galanya. Nah, ini gambar daripada hasad. Sekarang kita nonton dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita semua sudah menonton video yang Ibu tampilkan di layar. Nah, jadi di dalam video tersebut sudah dibahas mengenai sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, semua definisinya sudah disebutkan, cara menghindarinya juga, dan manfaat dari menghindari sifat tersebut juga sudah disebutkan. Sekarang Ibu akan bagikan kelompok karena model pembelajaran kita adalah PBL, jadi menyelesaikan masalah. Nah, Ibu bagikan ke dalam 4 kelompok seperti kelompok kita minggu kemarin. Nah, silakan itu berdasarkan kelompoknya. Coba dengarkan Ibu dulu. Kita kan sudah ada 4 kelompok. Nah, sudah ada 4 kelompok. Jadi dari 4 kelompok tersebut, ini merupakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sesuai dengan materi kita tadi ada 4. Yang pertama ada hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Untuk kelompok 1 itu cari pembahasan mengenai hidup berfoya-foya. Kelompok 2 itu ria dengan sum'ah. Kelompok 3 sikap takabur. Kelompok 4 hasad. Nanti sesudah semuanya selesai, kita akan mempresentasikan di depan. Nah, yang termasuk yang pertama definisinya, yang kedua cara menghindarinya, yang ketiga manfaat dari menghindari sifat tersebut. Nah, silakan dicari, keluarkan HP-nya, buku paketnya, silakan dicari mengenai pembahasan kita hari ini.
tulisan. Yang gede itu Indonesia. 1. Menghindari sikap hidup berfoya-foya. A. Sebenarnya sikap hidup berfoya-foya. Sikap hidup berfoya-foya memiliki arti menganggapkan uang untuk tujuan bersenang-senang, seperti membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Sekian bahasa. Untuk dalil larangan sikap hidup berfoya, yaitu Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sekian. C. Cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. 1. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. 2. Selektif memilih teman. 3. Menjalani hidup dengan sederhana. 4. Tentukan prioritas utama dalam menggunakan harta atau uang. 5. Beramal dan bersedekah. Dilanjutkan oleh D. Manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. 1. Tidak terpengaruh busuk dan dari setan. 2. Terhindar dari sikap hidup miskin. 3. Terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. 4. Terbiasa menerapkan skala prioritasnya dari presentasi di kelompok kami. Terima kasih telah memberikan waktunya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Silakan Febri, yang gede suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai tentang berfoya-foya. Pertanyaannya yaitu amalan apa saja yang bisa mencegah hidup berfoya-foya. Sekian, terima kasih. Baiknya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara tadi. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain agar hasilnya itu bermanfaat. Ya, sekian. Sudah ada kelompok yang lainnya ingin bertanya? Nah, silakan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa saja manfaat yang diperoleh dengan menghindari sikap hidup berfoya-foya. Nah, silakan kelompok 1 untuk menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Manfaatnya adalah tidak terpengaruh busuk dan dari setan, terhindar dari sikap hidup miskin, dan biasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan risiko. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 4? Nah, jadi itulah presentasi dari kawan-kawan yang terlibat untuk menilai. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya. Jadi alhamdulillah kita semua kelompoknya sudah tampil. Dan sekarang sebagai penguatan materi dari Ibu, perhatikan dulu sebentar ke depan. Akan Ibu jelaskan kembali sebenarnya yang sudah dipaparkan oleh kawan tadi dan yang sudah ditanyakan dan yang sudah dijawab itu semuanya sudah benar. Ini hanya sebagai penguatan saja. Sekarang perhatikan ke depan. Nah, jadi materi kita tadi ada menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kita akan bahas satu persatu. Sekarang lihat dulu ke depan, kita akan membahas dengan materi yang pertama yaitu pengertian berfoya-foya. Nah, yang disebut dengan berfoya-foya adalah berfoya-foya itu merupakan sebuah pola pikir ataupun sikap yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak benar. Nah, itulah yang disebut dengan berfoya-foya. Contohnya apa? Contohnya bagi seorang pelajar, misalkan diberikan jajan oleh orang tua yang banyak, tetapi melebihi dari jajan kita tersebut
Kalau yang laki-laki apa contohnya? Membeli Bisa. rokok. Nah, membeli rokok. Sementara belum saatnya bagi mereka untuk membeli hal-hal yang sedemikian rupa. Sudah. Nah, jadi itulah penguatan dari ibu. Sekarang ibu akan tanya mengenai apa namanya kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau mengambil kesimpulannya kita pada hari ini? Ya Bu, Ya, silakan Egila. mengetahui cara menghindari sikap hidup berbahaya. Ya, terima kasih Egila. Ada yang lain yang ingin mengambil kesimpulan? Ya, silakan Kadri. Mengetahui pengertian tentang hidup berbahaya, semua asal dan daya berbeda. Ya, terima kasih Kadri. Sudah ada lagi yang ingin mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Eka. Ya, terima kasih. Pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ibu mengakhiri, sekarang ibu akan melakukan tes formatif, yaitu post test setelah pembelajaran. Keluarkan HP-nya, ibu bagikan linknya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, handphonenya disimpan dulu. Kita selesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi setelah kita mempelajari semua pelajaran pada hari ini, bagaimana perasaannya? Senang? Adakah hal-hal yang menghambat pembelajaran kita pada hari ini? Alhamdulillah kalau tidak ada sesuatu yang bisa menghambat pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sekarang kita sudah selesai semuanya melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas materi yang berjudul Syu'abul Iman. Nanti tolong dipelajari dulu di rumah ya. Dan minggu depan kita akan melanjutkan materi Syu'abul Iman. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa supaya apa yang sudah kita pelajari menjadi berkah. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim Alhamdulillah semuanya kita sudah selesai dan materinya juga kalian sudah paham tadi. Ibu akhiri untuk hari ini. Nanti saat pulang di jalan hati-hati di jalan ya. Iya. Hati-hati. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.